ditanam kentang, di tanaman kentang di awal Mas, di umur 15 HST dia kan fokusnya di daun dan juga di batang, biar batangnya itu lebih besar dan juga daunnya lebih tebal, lebar, bagus, hijaunya lebih pekat. Nah, kita pakai Morden Full itu tadi. Tujuannya di Morden Full kan ada fosfatnya yang lebih baik gitu Mas. Jadi penyerapannya lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanaman kentang teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sudah berdiri di antara tanaman kentang yang ini itu sudah menjelang panen teman-teman. Akan tetapi untuk kalau dilihat ini masih untuk pertumbuhannya ataupun masih daun-daunnya itu masih terlihat hijau segar teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara budidaya tanaman kentang yang sangat ibaratnya sangat efisien dan juga bisa diminimalisir dari penggunaan pupuk kimia, dan juga untuk serangan-serangan hama penyakit juga akan kita bahas teman-teman. Nah ingin tahu kira-kira bagaimana perawatan kentang pada lahan ini, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas budidaya kentang ya teman-teman. Nah berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo Mas bisa perkenalan diri dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Rohmat, saya petani asal Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dan di lahan sini saya sekarang menanam kentang. Kalau boleh tahu panggilannya siapa nih Mas? Mas Rohmat. Mas Rohmat dari Dusun Ngabab ya Mas ya? Ngabab. Ini di kecamatannya ikut Kecamatan Pujon. Kecamatan Pujon di Malang, dan saat ini tanam kentang ya Mas ya. Dan kalau boleh tahu Mas, untuk terjun di dunia pertanian ya Mas ya, khususnya ya budidaya kentang itu udah lama atau baru saja nih Mas? Kalau Mas Rohmat sendiri? Kentang ini terus terang masih satu kali ini Mas. Baru kali ini ya Mas ya. Nah teman-teman, jadi untuk Mas Rohmat ini selain beliau terjun di dunia pertanian, tadi juga saya sempat ngobrol, ternyata juga terjun juga di konten-konten pertanian edukasi gitu Mas. Dan kalau boleh tahu Mas, boleh disebutkan Mas, misal kontennya tentang apa, kontennya apa dan tentang apa Mas, di media sosial apa gitu? Kalau untuk channel YouTube-nya namanya Mahakarya Alam Indonesia. Di sana juga kontennya tentang edukasi pertanian. Kita pertaniannya semi organik Mas. Jadi di sana menjelaskan tentang cara pertanian semi organik. Jadi itu tadi teman-teman, untuk dari Mas Rohmat sendiri selain terjun langsung di dunia pertanian, budidaya pertanian, juga beliau ini juga aktif ya di media sosial, khususnya di YouTube ya Mas, untuk kaitannya dengan edukasi pertanian, khususnya budidaya semi organik gitu Mas. Nah itu teman-teman nanti juga bisa mampir silaturahmi ke channel milik Mas Rohmat, yaitu dengan Mahakarya Alam Indonesia ya Mas ya. Nah ini mungkin kembali lagi ke untuk tanaman kentang ya Mas. Dan kalau boleh tahu Mas, mungkin untuk varietas ya Mas ya, untuk varietas yang ditanam ini apa ya Mas ya? Ini kentangnya kentang merah Mas. Kentang, untuk jenisnya berarti jenis kentang merah gitu ya Mas ya? Kentang merah ya. Dan kalau untuk saat ini udah usia berapa Mas? Usianya saat ini sudah 82 Mas. 82 HST ya Mas ya? HST. Kalau untuk kentang merah dan untuk kentang yang biasa itu berarti beda ya Mas itu Mas? Kalau bedanya mungkin dari segi buahnya saja Mas ya. Buahnya yang di kentang merah itu berlapisnya warnanya merah, kayak umbi-umbian ketela. Nah itu lapisnya merah tapi dalamnya tetap kuning. Dan kalau kita membahas tentang penggunaan lahan Mas, kalau untuk lahan sendiri biasanya ini lahannya itu lahan bekas atau lahan baru Mas kemarin Mas? Ini lahan bekas Mas ya, lahan bekas tanaman tomat. Kemarin kita tanami kentang langsung seperti ini. Itu setelah tomat itu tetap diolah dulu atau gimana Mas? Atau tetap langsung ditanam kentang Mas? Setelah tanaman tomat kita cabutin, setelah itu kita olah lahan, kita kasih kapur dolomit, setelah itu kita kasih pupuk kandang, kita uruk, kita buat bedengan selebar 1 meter, kita biarkan selama 3-4 hari, setelah itu kita tanami untuk bibit kentang. Kalau saya lihat tadi untuk pupuk dasarnya itu hanya menggunakan dolomit tadi Mas, dolomit sama pupuk kandang. Itu dengan tanpa pupuk kimia Mas berarti Mas? Pupuk kimianya nggak ada Mas, cuman kita di saat umur 7 HST kita kocori dengan asam humat, power soil itu tadi, dan juga kita tambahi dengan asam amino dan juga nutrisi buatan Mahakarya Alam Indonesia. Oh, jadi untuk di dasaran tanpa ada pupuk kimia ya Mas ya, tadi di
tapi di usia 7 HST itu memasukkan asam humat tadi ya Mas. Asam humat dan juga asam humat power soil dan asam amino dan juga ada nutrisi buatan Mas Rohmat sendiri ya Mas ya. Setelah 7 HST itu itu dicampur Mas pemberian asam humat, asam amino dan juga itu nutrisi yang jenengan buat itu Mas. Itu saya campur semua Mas. Jadi asam aminonya kita pakai 500 ml, terus asam humatnya kita pakai 12 sendok. Terus nutrisinya kita pakai 2,5 liter untuk kapasitas 200 liter air. 200 liter air. Dan kalau kita berbicara tentang asam humat ya Mas ya. Kalau menurut Mas Rohmat sendiri pentingnya asam humat di tanah, khususnya di budidaya tanaman kentang itu bagaimana Mas? Seperti contohnya power soil itu Mas. Untuk asam humat saya sangat penting sekali Mas ya untuk tanah, karena kesuburan tanah sangat bagus, dan juga di sini karakter tanahnya rata-rata sudah banyak yang terkena kimia Mas. Jadi mungkin dari dulunya pemberian pupuk sintetis terlalu banyak menjadikan tanah semakin asam, semakin susah untuk ditanami. Jadi adanya asam humat power soil itu sangat membantu untuk mengermajakan lagi tanah yang sudah terkena pupuk sintetis tadi. Jadi untuk di tanah di daerah sini itu sebenarnya ibaratnya udah jenuh dengan penggunaan kimia ya Mas ya. Betul. Tadi mungkin salah satu di awal tadi juga Mas Rohmat menyebutkan kita pengen mengedukasi tentang pertanian semi organik itu karena ada keresahan hal tersebut ya Mas. Betul. Tanahnya sudah ibaratnya terlalu jenuh dan udah asam, dan untuk tanaman tadi juga untuk pola budidayanya juga agak sulit ya Mas ya. Sulit. Tadi salah satu upaya tadi juga dengan semi organik dan juga salah satunya dengan pemberian asam humat seperti power soil contohnya ya Mas ya. Nah, kalau untuk kaitannya dengan perawatan Mas, setelah usia 7 HST mungkin biasanya kalau di kentang itu perawatan yang dilakukan apa aja sih Mas? Kalau di kentang untuk perawatannya spray Mas ya. Untuk spray kita maksimalkan jika musimnya penghujan seperti ini, biasanya kita seminggu 2 kali spray. Kalau musimnya cuacanya bagus, kita intervalnya tetap seminggu sekali. Kalau untuk yang biasanya dimasukkan di spray itu apa aja sih Mas kira-kira? Di fase vegetatif awal Mas ya, kita pakai Morden Mas. Kita pakai Morden 2 tutup untuk di umur 15 HST. Lalu kita tambahkan juga Premino, asam aminonya. Lalu untuk fungisidanya kita pakai Mancozeb seperti itu, ataupun Daconil untuk kontaknya, dan juga fungisidanya yang sistemik. Jadi kita mix kontak sistemik secara langsung. Oh, jadi di usia 15 HST itu ada pemberian seperti nutrisi dan juga asam amino seperti Mordenfol, dan juga ada Premino, dan juga ada fungisidanya ya Mas. Dijadikan satu atau disendirikan Mas? Kita jadikan satu Mas ya, karena kerjanya kita inginnya kan nggak mengulang terus gitu. Jadi kita satu kali aplikasi kita sudah dapat beberapa poin langsung. Kalau dari Mas Rohmat sendiri, adakah trik untuk pencampuran Mas antara nutrisi dan juga untuk fungisida itu, apakah ada trik ataupun ada harus yang diperhatikan mungkin dari Mas Mungkin Rohmat? kalau saran saya untuk fungisida terkecuali tembaga dan juga bakterisida, itu saya kira pencampurannya semuanya masih aman. Jadi kayak contoh tembaga harusnya kita single. Jadi aplikasinya kita singlekan, kayak campurannya juga kalsium silika ya single juga. Jangan sampai tercampur dengan pestisida. Kalau kaitannya dengan nutrisi Mas, kalau dengan penggunaan Mordenfol itu kira-kira tujuan ataupun manfaat itu untuk apa sih Mas di tanaman kentang itu? Di tanaman kentang di awal Mas, di umur 15 HST dia kan fokusnya di daun dan juga di batang, biar batangnya itu lebih besar dan juga daunnya lebih tebal, lebar, bagus, hijaunya lebih pekat. Nah, kita pakai Mordenfol itu tadi. Tujuannya di Mordenfol kan ada fosfatnya yang lebih baik gitu Mas. Jadi penyerapannya lebih maksimal. Berarti karena di usia 15 HST itu ibaratnya fase-fase pertumbuhannya itu membutuhkan banyak energi juga ya Mas ya. Betul, ya. Salah satunya karena Mordenfol juga ada fosfatnya. Nah, fosfat itu kan juga energi yang cukup dibutuhkan untuk tanaman. Istilahnya sangat membantu ya Mas di pertumbuhan ya Mas. Dan juga bisa membuat tanaman itu untuk batang dan juga untuk daunnya itu bisa lebih hijau gitu ya Mas. Kalau dengan kaitannya dengan asam amino premino Mas, kalau untuk di kentang sendiri tujuannya untuk apa Mas biasanya Mas? Kalau saya di Premino karena di mix langsung dengan Mordenfol ya, itu membuat pupus baru itu lebih bening-bening Mas ya. Lebih tunas-tunas baru ataupun calon tunas awal yang di umur masih vegetatif itu lebih bagus, lebih banyak, lebih merombyong gitu loh kalau di sini kan. Jadi itu karena yang asam amino tadi dicampur dengan Mordenfol itu harapan dari Mas Rohmat itu yang, dan juga khususnya dirasakan itu di pupusnya itu kalau bahasa sini yang rombyong itu ya Mas. Berarti jadi cepat tumbuh, lebih tunasnya baru lebih banyak. Lebih banyak gitu ya Mas ya. Dan kalau untuk perawatan mungkin di
fase vegetatif itu kalau untuk dari hama Mas, seperti insektisida itu yang dimasukkan tetap ada nggak sih Mas di tanaman kentang itu? Harus ada Mas, karena di kentang itu banyak sekali sekarang itu kendala, kena tungau Mas, ada juga yang kena kutu kebul, dan juga ulat Mas. Jadi kita harus memasukkan sesuai dengan kebutuhan hama yang ada di tanaman kita itu. Contoh umpama di fase awal kan biasanya hama ulat-ulatan, berarti kita memasukkan untuk pestisidanya berarti untuk khusus untuk hama ulat gitu. Kalau di pertengahan biasanya itu banyak sekali karena di sini diapit dengan tanaman jeruk dan juga tanaman apel, kutu kebulnya kan banyak Mas. Jadi kita di tengah-tengah kita masukkan juga untuk insektisida untuk hama kutu kebulnya. Dan kalau kita berbicara tentang fase generatif Mas, itu kalau fase generatif itu nutrisi ataupun perawatan yang dilakukan di tanaman kentang itu seperti apa yang Mas Rohmat lakukan Mas? Kalau di fase generatif saya itu melakukan untuk pemberian nutrisinya itu, jadi saya kasih impersol Mas. Saya kasih impersol, dosisnya itu satu pak untuk satu drum. Itu kita campurkan dengan asam humat juga, dan juga kita campurkan dengan kalsium humat kalha itu kalau nggak salah. Kita campur dengan kalha. Setelah itu kita kocorkan. Setelah itu sebelum itu kita tambahi dengan kalinet Mas. Kalinet juga kita tambahi di dosisnya. Kalinet kita pakai kemarin itu sekitar 24 tutup kalinet untuk satu drum. Oh, jadi kalau di fase generatif ya Mas ya, itu yang biasanya masuk di usia berapa Mas itu kira-kira Mas? Perkiraan kocor kedua di umur 1,5 bulan. 1,5 bulan itu memasukkan kandungan kalium ya Mas, seperti ada impresol tadi, kalium humat, dan juga ada kalinet juga ya Mas. Kalinet. Dan juga ada kalsium humat juga, kalha tadi ya Mas ya. Tadi juga dimasukkan di usia generatif ya Mas ya. Itu mungkin tujuannya untuk apa sih Mas dengan demikian? Inginnya sih nanti setelah dikocor dengan menggunakan kalinet dan juga impersol dan juga kalha tadi, kan dilakukan untuk pengurukan kentangnya Mas. Jadi dia nanti fokusnya setelah itu fokus ke pembuahan. Jadi pembuahannya biar maksimal, biar keras, biar besar, dan juga biar lebih bobot lah, intinya seperti itu. Berarti itu tujuannya membantu di proses pembuahannya ya Mas ya. Berarti kalau di tanaman kentang itu juga ada namanya pembubuhan gitu Mas ya? Ada. Oh, itu di umur sekitar 35 sampai 37 itu harus ada pengurukan lagi. Diuruk lagi ya Mas ya. Ada tambahan satu nutrisi lagi Mas, namanya itu orinit silika. Jadi di orinit silika itu ada kandungan kaliumnya juga. Tapi kita biasanya pakainya itu orinit silika single Mas. Jadi karena ada kandungan silikanya, khawatirnya nanti pestisida lain ada yang berefek. Jadi kita disinglekan ya Mas. Berarti ada di fase generatif ya Mas ya. Fase generatif. Itu ada penambahan juga unsur silika kalium ya Mas ya. Okay. Itu dispray ya Mas ya. Itu dispray tunggal. Nah kalau dari itu Mas, kalau untuk silika kalium yang biasa digunakan apa Mas? Orinit silika. Orinit ya Mas ya. Yeah. Berarti dengan penggunaan silika dan silika kalium itu di tanaman kentang itu kira-kira manfaatnya untuk apa sih Mas kira-kira? Tujuan saya orinit silika yaitu untuk fase generatifnya, dia juga bisa membantu proses kaliumnya turun ke pembuahan di bawah. Jadi biar menambah juga proses pembuahan di dalam tanah kentang. Oh ya, jadi teman-teman untuk di fase generatif tadi, Mas Rohmat juga kalau kandungan kalium itu selain memasukkan yang di bawah ya dikocor ya Mas ya, tadi juga di spray via atas ya Mas dengan silika kalium tadi, dengan harapannya itu bisa membantu penyerapan apa ya istilahnya, penyerapan unsur air yang tujuannya itu untuk pembuahan di tanah gitu nggih Mas nggih. Dan kalau untuk silika ya Mas, kalau silika itu di tanaman kentang itu tujuannya untuk apa Mas? Kalau silika di tanaman kentang mungkin dia juga pelapis Mas ya. Jadi pelapis daun dari berbagai macam bakteri ataupun jamur, yang sehingga bakteri dan jamur tidak cepat untuk hinggap ataupun berkembang biak di daun kentang ya Mas ya. Dan kalau tanaman kentang itu kalau biasanya itu ada yang namanya apa itu busuk batang ya Mas biasanya ya Mas ya. Phytophthora busuk. Nah, itu kalau di sini untuk pengalaman jenengan gimana Mas kemarin Mas? Kemarin kendala awal sih Mas, itu kendala awal di fase vegetatif di umur kalau nggak salah 25 itu kita ada beberapa yang kena busuk batang. Lalu kita lakukan dengan penyepraian fungisida dengan bahan aktif sistemik dan juga kontak secara langsung dan juga rollingannya secara stabil. Setelah itu dia pulih kembali. Pulih kembali ya. Jadi pas awal itu tetap kemarin sempat mengalami ya Mas, ada Phytophthora juga ya Mas. Iya. Kalau berarti ini kalau untuk panennya di umur berapa Mas biasanya Mas? Kentang merah ini Mas. Kalau umumnya sih Mas umur 90 itu seharusnya sudah panen. Berhubung ini maksimal, jadi pertumbuhannya lebih bagus, daunnya juga masih bagus.
kemungkinan kita nanti maksimalkan sampai 100 hari. Oh, jadi harusnya itu udah panen ya Mas, karena panen, ya. kalau kita di tujuannya itu bisa dimaksimalkan ya Mas ya. Iya. Dan walaupun baratnya udah melewati masa panen, tapi untuk pertumbuhannya saja masih, kalau saya lihat daunnya juga masih lumayan seger ya Mas ya. Iya, masih bagus. Masih bagus. Mungkin kalau di kentang sendiri, kalau untuk yang harus diperhatikan mungkin di pas perawatan itu kira-kira di tanaman kentang apa aja sih Mas yang harus diperhatikan? Mungkin yang harus diperhatikan di fase perpindahan vegetatif ke generatif, karena menurut saya di fase itu rawan-rawannya jamur, rawan-rawannya Phytophthora, ataupun bisa juga bercak kering, ataupun bisa dikatakan itu layu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi sebelum adanya itu, kita perawatannya, fungisidanya harus benar-benar efektif untuk mencegah masuknya terjadinya jamur ataupun Phytophthora tersebut itu. Berarti perawatan yang mungkin harus diperhatikan ya Mas ya, buat teman-teman mungkin buat teman-teman ya. Kalau di kentang itu di fase perpindahan dari vegetatif ke generatif itu rentan terhadap serangan jamur juga ya Mas ya. Jadi karena itu juga membutuhkan, fase perpindahan itu membutuhkan energi yang cukup banyak di tanaman, dia juga otomatis kalau ada serangan jamur juga lebih masif ya Mas. Jadi harus diperkokoh untuk fungisidanya ya Mas ya, dan juga untuk mungkin pemberian nutrisi juga tetap dimasukkan ya Mas ya. Dan mungkin sebelum terakhir Mas, kalau menurut jenengan untuk penggunaan nutrisi di tanaman kentang itu seberapa penting sih Mas kira-kira Mas? Kalau menurut saya nutrisi di tanaman kentang sangat penting Mas, karena imunitas dari tanaman kentang tersebut membutuhkan suplemen makanan, vitamin, kandungan mikro makro yang seimbang, dan juga biar pertumbuhan tanaman kentang itu bisa efektif dan juga stabil dan juga maksimal gitu. Jadi untuk penambahan nutrisi juga sangat penting dilakukan, karena untuk untuk menunjang penambahan nutrisi di tanaman kentang sendiri ya Mas ya. Iya. Dan mungkin terakhir Mas ini Mas, adakah pesan-kesan ataupun kata-kata motivasi Mas ke teman-teman petani di rumah Mas, monggo Mas? Untuk semua petani di rumah ya, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita menyerah di tengah-tengah perjalanan dalam kita menanam sebuah tanaman. Harapan kita adalah sukses, jadi tetap berjuang, semangat, jangan putus asa, lakukan yang terbaik, pasti hasilnya akan maksimal. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang bisa kami sampaikan dari Mas Rohmat. Mungkin terima kasih ya Mas atas ilmu dan pengalaman di dunia kentang ya Mas ya, yang dibagikan tadi ke teman-teman, mulai dari perawatan yang jenengan lakukan itu juga tadi sangat, semoga bisa bermanfaat ke teman-teman dan juga bermanfaat bagi Mas Rohmat sendiri, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Mas Rohmat. Dan kami doakan untuk hasil panennya ini besok bisa maksimal ya Mas ya, untuk di harga yang stabil Mas, dan untuk proses budidaya pertaniannya juga bisa lancar, dan untuk tetap semangat juga Mas untuk tetap bisa mengedukasi khususnya di channel YouTube-nya juga ya Mas ya. Semoga bisa tetap terus mengedukasi teman-teman di rumah Mas. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Mas Rohmat. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat, dan juga kalau bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Dan juga jangan lupa subscribe dari channel YouTube apa Mas? Boleh disebutkan lagi? Mahakarya Alam Indonesia. Nah, itu tadi teman-teman, jangan lupa subscribe juga Mahakarya Alam Indonesia. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.